Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Ikhlas Adinur Akbar, NIM 1208021266, kelas 2B Agroteknologi, mata kuliah Genetika, dan dosen pengampu Ibu Rita Elvianis. Baiklah, saya akan menyampaikan tugas pengganti praktikum saya yang materinya yaitu tentang genetika populasi. Yang pertama ialah pengertian genetika populasi. Populasi adalah suatu kelompok individu sejenis yang hidup pada suatu daerah tertentu. Genetik populasi adalah cabang dari ilmu genetika yang mempelajari gen-gen dalam populasi dan menguraikannya secara matematik akibat dari keturunan pada tingkat populasi. Suatu populasi dikatakan seimbang apabila frekuensi gen dan frekuensi genetik berada dalam keadaan tetap dari setiap generasi. Genetika populasi adalah suatu ilmu yang mempelajari komposisi dan variasi genetik individu-individu dalam suatu populasi dan faktor-faktor yang dapat mengubah komposisi genetik tersebut. Genetika populasi ini tidak dapat dipisahkan dengan teori evolusi yang dicetuskan oleh Charles Darwin, yang secara garis besar terdiri dari 3 prinsip, yaitu 1. Prinsip variasi yang artinya bahwa individu-individu dalam suatu populasi akan memiliki variasi morfologi, fisiologi, dan perilaku. Dalam hal ini, Darwin memandang bahwa variasi tersebut dapat diwariskan dari satu generasi ke generasi berikutnya. 2. Prinsip hereditas yang artinya bahwa setiap individu dalam suatu populasi memiliki kesempatan yang sama untuk menghasilkan keturunan. Namun ada individu-individu yang berhasil menghasilkan keturunan dan ada yang tidak berhasil, sehingga densitas suatu populasi umumnya konstan setiap saat. Selain itu, individu-individu keturunan akan lebih menyerupai induk dan parentalnya bila dibandingkan dengan individu-individu lain yang tidak sekerabat. 3. Prinsip seleksi yang artinya bahwa beberapa individu dalam suatu populasi lebih mampu beradaptasi, bertahan hidup, dan bereproduksi bila dibandingkan dengan individu-individu lainnya. Pada tahapan ini, gen-gen yang menentukan karakter yang baik pada individu-individu tersebut akan dipertahankan keberadaannya dan selanjutnya diharapkan dapat diwariskan ke generasi berikutnya. Berikut prinsip-prinsip dasar genetika populasi, yaitu yang pertama, genetika populasi lebih menitik beratkan pada suatu grup atau populasi daripada individu-individu. Artinya lebih memfokuskan pada frekuensi alel dan frekuensi genotip dari suatu generasi ke generasi berikutnya dalam suatu populasi daripada membahas penyebaran genotip dan variasi fenotip yang dihasilkan dari perkawinan tunggal. 2. Para ahli genetika populasi umumnya menggambarkan frekuensi alel dan frekuensi genotip sebagai lengkang gen atau genefold, yaitu suatu set informasi genetik yang dibawa oleh individu-individu suatu populasi yang dapat melakukan perkawinan di dalamnya. Oleh karena itu, lengkang gen memiliki arti yang sangat penting dalam konservasi. Selanjutnya, hukum Hardy-Weinberg. Hukum Hardy-Weinberg menyatakan bahwa frekuensi alel dan frekuensi genotip dalam suatu populasi akan tetap konstan, yakni berada dalam kesetimbangan dari satu generasi ke generasi lainnya, kecuali apabila terdapat pengaruh-pengaruh tertentu yang mengganggu kesetimbangan tersebut. Pengaruh-pengaruh tersebut meliputi perkawinan tak acak, mutasi, seleksi, ukuran populasi terbatas, hanyutan genetik, dan aliran gen.
Hal yang penting untuk dimengerti bahwa di luar laboratorium, satu atau lebih pengaruh ini akan selalu ada. Oleh karena itu, kesetimbangan Hardy-Weinberg sangatlah tidak mungkin terjadi di alam. Kesetimbangan genetik adalah suatu keadaan ideal yang dapat dijadikan sebagai garis dasar untuk mengukur perubahan genetik. Syarat berlakunya asas Hardy-Weinberg yaitu 1. Setiap gen mempunyai viabilitas dan fertilitas yang sama. 2. Perkawinan terjadi secara acak. 3. Tidak terjadi mutasi gen atau frekuensi terjadinya mutasi sama besar. 4. Tidak terjadi migrasi. 5. Jumlah individu dari suatu populasi selalu besar. Jika 5 syarat yang diajukan dalam kesetimbangan Hardy-Weinberg tadi banyak dilanggar, jelas akan terjadi evolusi pada populasi tersebut yang akan menyebabkan perubahan perbandingan alel dalam populasi tersebut. Definisi evolusi sekarang dapat dikatakan sebagai perubahan dari generasi ke generasi dalam hal frekuensi alel atau genotip populasi. Ciri-ciri hukum keseimbangan Hardy-Weinberg. Adapun ciri-ciri dalam hukum keseimbangan Hardy-Weinberg antara lain: 1. Jumlah frekuensi genotip harus sama dengan 1, yaitu P2 C besar tambah 2PQ dalam kurung C besar C kecil tambah Q2 dalam kurung C kecil sama dengan 1. 2. Hubungan P2 tambah 2PQ tambah Q2 tetap, tidak peduli besarnya frekuensi alel permulaan P dalam bernilai 0 sampai 1, yaitu frekuensi pada saat keseimbangan hanya tergantung pada frekuensi alel permulaan dan tidak tergantung dari frekuensi genotip dari populasi asal. 3. Keseimbangan dapat tercapai dalam satu generasi, kemudian frekuensi alel dan genotip tidak berubah dari generasi ke generasi asal syarat-syarat keseimbangan Hardy-Weinberg terpenuhi. 4. Frekuensi alel dapat ditentukan dari frekuensi satu genotip yang diketahui. Dan 5. Bila suatu populasi dalam keseimbangan, maka frekuensi alel dapat dihitung apabila diketahui frekuensi satu genotip homozigot. Umpama saudara menangkap suatu contoh tikus dari pertanaman padi dan diperoleh frekuensi no agouti dalam kurung A kecil adalah 0,509%. Dan terakhir, kondisi-kondisi yang menunjang hukum Hardy-Weinberg sebagai berikut. Pertama, ukuran populasi harus besar. Kedua, ada isolasi dari populasi lain. 3. Tidak terjadi mutasi. 4. Perkawinan acak. 5. Tidak terjadi seleksi alam. Ini dijumpai dalam populasi yang besar, di mana perkawinan berlangsung secara acak atau random dan tidak ada pilihan atau pengetahuan atau faktor lain yang dapat merubah frekuensi gen. Baiklah, itulah tadi tugas dari saya. Mohon maaf apabila ada kekurangan dan kesalahan. Sekian dari saya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.